Kami bersyukur bagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu dan semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu pagi hari ini menyembah Engkau, memuji nama-Mu, mengagungkan Engkau, Allah yang luar biasa. Dan Engkau memakai hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih, mengurapi hamba Tuhan. Pakai mereka menjadi alat untuk kami melayani bersama-sama ya Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, Tuhan kami serahkan kepadamu, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan dan kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan nama-Mu. Bahkan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, urapi dengan kuasa-Mu. Kami siap mengagungkan Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, sama katakan amin. Berkemuliaan Tuhan. Kita baik, amin. Saudara boleh lihat kiri kanan, katakan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya, Dia Raja kebangkitannya sungguh ajaib bagi kita, amin. Haleluya.
menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, suatu ukupan yang berkenan di hadapan Engkau. Tiba waktunya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat. Urapi seluruh jemaat-Mu yang hadir, mereka pun semua mendapatkan kekuatan yang baru dari firman yang akan mereka terima. Pertengahan sampai akhir ibadah kami menyerahkan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kita bersama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Surprise. Ternyata saya yang khotbah ya. Belum pernah Bapak Ibu kan? Yang doa bukan pengkhotbahnya, tiba-tiba saya yang khotbah ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga heran kenapa harus saya yang khotbah pagi ini. Sebenarnya bukan jadwal saya, tapi ternyata Bapak Pendeta kita sedang tidak enak badan. Jadi tadi pagi ibu masuk kamar dan bilang bapak lagi pusing katanya. Masih siap gak gantikan? Dalam hati saya, harusnya ibu dong. Tapi ternyata saya yang dipercayakan. Dan saya teringat firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik ataupun tidak baik waktunya. Saya bertanya, Tuhan kenapa harus ada ayat ini sih? Jadinya kalau jadi pendeta tuh Bapak Ibu, kapanpun, dimanapun, siap gak siap, harus siap. Harus belajar firman Tuhan tiap hari. Tapi saya percaya firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, kalau semua diambil dari Alkitab, dari firman Tuhan, disampaikan dengan kemurnian, pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Judul perikopnya di situ, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah iman, percaya meski tak melihat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menarik kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Kenapa? Karena murid Yesus ini gak banyak, cuma ada 12. Tapi kalau misalnya kita pelajari tentang ke-12 murid Yesus, sebetulnya 12 orang ini merupakan gambaran para pengikut Tuhan. 12 orang ini merupakan gambaran para pengikut Tuhan Yesus dari masa itu sampai pada masa kini. Jadi kehidupan kita ini yang beda-beda cara ikut Tuhan, beda-beda cara dipanggil Tuhan, beda-beda bagaimana meresponi Tuhan, beda-beda bagaimana hidup sehari-hari bersama Tuhan, itu bisa tergambarkan melalui 12 murid Yesus. Contohnya, misalnya murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Mungkin ada di antara kita yang menjadi orang Kristen sama seperti Simon Petrus. Kita ngomong apa adanya, suka belak-belakan. Terus kalau misalnya ngomongin soal pelayanan nih, kita paling depan. Kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan Tuhan, kita pasti terlibat. Tapi kalau misalnya ada masalah, mulai kecewa sama Tuhan, perlahan meninggalkan Tuhan, dan mungkin ada yang menyangkal Tuhan. Mungkin itu salah satu dari kita. Atau mungkin ada di antara kita yang hidupnya seperti Matius. Dulunya orang berdosa, kemudian dipanggil oleh Tuhan, ikut Tuhan, meninggalkan semua dosanya, dan memberikan diri untuk melayani Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang seperti Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, sukanya dekat-dekat sama Tuhan, senangnya saat teduh, punya doa, waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Meskipun Alkitab mengatakan bahwa Yohanes ini disebut anak guru, budak bentar katanya. Kenapa? Karena setiap ngomongnya cetar, buanter. Kalau ngomong gak bisa pelan, pasti kenceng-kenceng. Atau mungkin, saya sih gak mau ya ada di antara kita ya, tapi ada di luar sana pengikut Yesus yang seperti Yudas Iskariot. Ikut Tuhan, dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, bahkan punya jabatan penting dalam murid-murid, sebagai murid-murid Tuhan dalam mengurus apa yang diperlukan oleh pelayanan Tuhan Yesus. Tapi ternyata akhirnya dia murtad, meninggalkan imannya. Saya harap sih tidak ada di tempat ini, amin. Atau mungkin ada di antara kita yang seperti Simon orang Zelot. Ada yang tahu Simon orang Zelot? Lebih tahu mana Bapak Ibu, Simon orang Zelot atau Simon Petrus? Apa? Simon Petrus ya? Iya, karena dalam Alkitab Simon orang Zelot ini tidak pernah dituliskan pernah ngomong. Koreksi kalau saya salah, tapi yang saya temukan di Alkitab ini nggak ada percakapan dari Simon orang Zelot. Mungkin itu kita. Di gereja kita nggak terlalu terkenal, nggak banyak orang yang tahu kita. Besok kita kunjungan ya ke rumah Bapak Markus. Bapak Markus yang mana? Itu Bapak Markus yang duduknya di belakang, yang biasanya agak pojok, suka pakai baju hitam. Bapak Markus yang mana? Itu yang kita besuk kemarin, kaum pria. Bapak Markus. Mungkin ada di antara kita yang kayak gitu. Tetangga kita, teman yang duduk di sebelah kita mungkin gak kenal siapa nama kita. Tapi Alkitab mencatat bahwa Simon orang Zelot adalah orang yang setia taat kepada Tuhan. Bahkan setelah Tuhan Yesus gak ada, dia tetap melayani Tuhan. Tidak seterkenal Simon Petrus. Tapi yang apa yang Alkitab tuliskan adalah Simon orang Zelot tetap setia. Mungkin kita seperti itu. Di gereja juga pelayanan, kita gak pelayanan-pelayanan banget lah. Di gereja juga dikenal orang yang gak terlalu dikenal-kenal banget lah. Tapi tetap setia sama Tuhan. Atau mungkin yang terakhir, kita seperti Thomas. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kenapa Thomas?
Thomas ini adalah seorang yang ketika jadi murid Tuhan Yesus, dia ini radikal. Dia bilang tidak akan meninggalkan imannya untuk Yesus. Mungkin sama seperti kita. Ketika ditanya, ya kita nggak akan murtad. Coba deh lihat Yohanes 11 ayat 16. Yohanes pasal 11 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua Yohanes 11 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Thomas yang disebut Didimus, sama ya kayak yang tadi ya, Thomas yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, perhatikan ini, marilah kita pergi juga untuk apa? Mati bersama-sama dengan dia. Dianya dari besar dari kecil. Berarti Yesus. Hebat tuh Thomas waktu jadi murid Tuhan. Ayo kita pergi sama Yesus, biar kita mati bareng sama Yesus. Keren kan? Radikal kali kan? Tapi yang saya tahu jelas dia nggak mungkin bawa bom di ranselnya, walaupun dia radikal. Tapi dia sampai segitunya loh ikut Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati, disalib, seolah tidak berdaya, tidak bisa melawan, dikuburkan. Thomas melihat mayat Yesus. Apa yang terjadi dengan imannya? Imannya goncang. Dia mulai ragu sama Yesus yang saat ini dia ikuti, ajarannya yang selama ini dia pelajari. Mulai ragu, benar nggak Yesus ini bangkit? Karena ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Thomas nggak ada di sana. Dan Thomas cuma bilang, sebelum saya lihat Yesus dengan mata saya, sebelum saya cucukkan jari saya ke lubang yang ada di tangannya, dan sebelum saya cucukkan tangan saya kepada lambung Yesus, saya tidak akan percaya. Mungkin karakter Thomas adalah salah satu di antara kita. Yang saat ini kita bisa bilang, yang lalu-lalu kita bisa bilang, saya akan ikut Yesus. Apapun yang terjadi tetap ikut Yesus. Tapi bagaimana saat masalah datang? Bagaimana saat penyakit datang? Dan bagaimana saat seolah-olah Tuhan tidak ada? Mari kita sama-sama pelajari iman, percaya meski tak melihat. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Artinya murid-murid melihat Tuhan, tapi Thomas tidak. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di satu sisi memang ada baiknya menjadi Thomas ini. Kenapa? Karena dia tidak mudah percaya omongan orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu penyakit kita kan, terkadang di antara kita ada yang terlalu mudah dengar apa kata orang. Apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang. Kalau selfie tanpa AI beauty yang ketirusannya bisa di level 9 kan, yang mukanya polos bisa tiba-tiba ada make up-nya, ngerasa gak pede. Padahal kita bisa melihat diri kita apa adanya. Ini yang paling jujur ya. Ini lebih jujur daripada kamera handphone ya. Yaitu kaca kamar mandi. Disitulah tuh, waktu habis kita cuci muka, masih polos-polosnya, ngaca deh. Itulah kita yang sebenarnya. Kalau kita bersyukur, kita tidak terlalu banyak dengar apa kata orang, ya mungkin kita cuma mengeluh, ada jerawat nih, gimana caranya dihilangin, cuma kayak gitu.
Tapi kalau terlalu banyak dengar apa kata orang, oh iya ya, kayaknya aku gendutan deh. Kayaknya kulit aku putihan deh. Enggak ada ya. Kalau kulitnya makin putih mah nggak ada yang ngeluh ya. Tapi kalau makin hitam, kulit aku hitaman deh. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, kulit yang gelap, ya termasuk saya gelap ya, apalagi lampunya kayak gini ya kan, eksotis loh. Banyak orang luar negeri pengen kulitnya gelap, asal jangan belang ya. Orang kalau kulitnya putih juga kurang menarik gitu kalau belang. Saya masih ingat waktu akhir-akhir tahun kemarin, kan mulai suka keluar rumah tuh. Tapi senangnya pakai baju pendek, makanya belang. Dan yang kerennya lagi, belang saya itu bukan ini putih ini hitam Pak, tapi ini putih, ini coklat, ini hitam. Ada gradasinya gitu. Ya awal saya nggak sadar karena biasa aja kan, kadang pakai yang pendek, kadang pakai jaket, cuman nggak ada sarung tangannya. Akhirnya pas ngaca, oh kayaknya kurang bagus nih. Setelah itu saya mulai pakai ini yang di tangan yang panjang, apa namanya itu? Stocking ya? Oh bukan ya? Panset. Nah jadi nggak tahu putihan apa yang lainnya jadi gelap ya, cuma jadi rada sama gitu warna. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini kalau misalnya terlalu banyak dengar apa kata orang juga nggak sehat buat kita. Nah Thomas baiknya dia nggak terlalu dengar apa kata orang, dia ingin membuktikan sendiri. Tapi yang salah dia buktikan adalah dia ingin menguji Tuhan dengan mata jasmaninya. Dia hanya ingin melihat Tuhan, bukti bahwa Tuhan Yesus hidup dengan mata jasmaninya. Tapi dia lupa bahwa sebagai anak Tuhan kita dianugerahi, kita dikaruniai mata rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari, Thomas ini dengan tegas bilang, kalau saya belum mencucukkan jari saya kepada bekas paku di tangannya dan belum mencucukkan tangan saya pada lambung Yesus, saya tidak akan percaya. Thomas ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa Yesus hidup. Padahal teman-temannya bilang Yesus hidup. Tapi sayangnya di hari Yesus menampakkan diri, Thomas nggak ada. Cuman ya kalau misalnya dipikir-pikir Bapak Ibu ya, agak tega juga Thomas ya. Karena kan mencucukkan jari nih, ini kan jari nih, terus mau dicucukkannya pada luka bekas paku nih. Kebayang nggak? Bapak Ibu pernah luka nggak? Misalnya tangannya kebaret nih, habis jatuh, terus kemudian dicucukin. Kebayang nggak rasanya? Geli kan? Geli nggak sih? Ya sakit lah. Agak tega juga Thomas ya. Dia bilang ingin mencucukkan jarinya loh. Tuhan Yesus kan dipaku di sini nih. Artinya beneran bolong tuh. Dari depan ke belakang bolong. 3 hari. Apakah lukanya akan sembuh total? Saya rasa pasti enggak. Dan memang Tuhan bangkit dengan tubuhnya yang memang masih terluka, tapi ya mujizat Tuhan lah bagaimana caranya darahnya tidak terus mengalir. Tapi teganya Thomas, dia ingin di lubang itu jarinya dicucukin. Dan bukan cuma jari, Thomas bilang tangannya. Yesus kan waktu di kayu salib ditombak nih perutnya nih. Ya meskipun perutnya nggak maju ya, tapi ditombak tuh di sini. Ditombak Tuhan Yesus. Tombak kan lumayan dalam tuh. Dan yang Thomas bilang apa? Aku ingin mencucukkan tanganku. Kadang agak tega juga ya. Luka di sini tangannya mau dimasukin gitu. Tapi itulah yang terjadi pada orang yang tidak percaya. Dia ingin melakukan apapun supaya bisa membuktikan bahwa yang dibilang sama teman-temannya itu emang benar, bahwa Yesus emang beneran hidup. Gak sedikit juga orang Kristen yang hidup di zaman sekarang yang meminta, ingin melihat Yesus. Mungkin ada yang minta, Tuhan, aku ingin mimpi dong ketemu sama Tuhan Yesus. Aku percaya kalau misalnya Tuhan datang nih di mimpiku malam ini, berarti Tuhan ada. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua mimpi berasal dari Tuhan.
namanya juga mimpi, tidak semuanya nyata. Saya pernah mimpi kencan sama Chelsea Olivia, tapi waktu bangun ya nggak ada, kan cuma mimpi. Ada orang yang mimpi didatangi Yesus, tapi jangan langsung bilang itu dari Tuhan. Hati-hati. Mimpi itu bisa berasal dari pikiran kita, dari alam bawah sadar kita, bahkan dari iblis. Ada orang yang mohon-mohon, Tuhan tolong tunjukkan dirimu kalau engkau benar-benar ada Tuhan. Padahal Tuhan sudah tunjukkan dirinya bagi kita melalui semua yang ada di sekitar kita, alam beserta isinya, dan terlebih penyertaan Tuhan kepada kita, dan firman Tuhan yang nyata yang bisa kita baca sampai saat ini. So cuma Tuhan. Jangan ada di antara kita yang terlalu sibuk fokus pengen pembuktian dari Tuhan, ingin melihat sesuatu yang bisa kita lihat hanya dengan mata jasmani. Tapi mintalah pada Tuhan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata rohani kita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, kalau misalnya kita mau berpikir ya, kan kita percaya nih Tuhan Yesus itu ada. Tapi kok kenapa corona sampai detik ini tidak Tuhan izinkan lenyap? Padahal kan Tuhan berkuasa, amin. Percaya Tuhan berkuasa. Corona mah kecil itu buat Tuhan Yesus. Tapi kenapa sampai detik ini, udah kurang lebih 2 tahun ya, Tuhan Yesus kayak diem gitu. Apakah Tuhan kita tidur? Atau Tuhan kita nggak ada? Tapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, dengan iman kita mau bilang bahwa apa yang terjadi adalah sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan untuk semakin menguji iman kita di hadapan Tuhan. Salahnya Thomas adalah dia ingin menguji Tuhan, padahal kebalik. Di mana-mana guru yang menguji muridnya, bukan murid yang menguji gurunya. Bapak Ibu yang punya anak mungkin akhir-akhir ini sudah mulai bisa tersenyum ya, karena anak-anaknya udah ujian ya. Kemarin kan kayaknya sepaneng banget tuh, apalagi yang anaknya SMP, SMA gitu ya, SD, yang anak-anaknya sekolah dari rumah, bukannya bikin happy tapi malah membebani orang tua, bener gak? Apalagi kalau tugasnya susah. Ada orang tua yang curhat ke saya, aduh liur ya mah. Iya mah, bahala teteh diajar bahasa SMA. Nah, iya SD ke saya. Orang tuanya juga pusing, pada akhirnya orang tuanya menjokikan orang tua tetangga. Jadi dia punya anak, pusing ngerjain PR, ikut nebeng sama sebelah. Jadi yang kerja kelompok bukan anaknya, mamanya. Nyusahin gitu. Tapi setelah ujian, udah agak plong ya. Nggak juga sih Yos, minggu depan harus bayar uang sekolah lagi. Rasa-rasanya nggak berakhir. Tapi yang saya mau bilang di sini adalah guru menguji muridnya. Sama Tuhan juga menguji kita di masa-masa sulit saat ini. Jangan kebalik kok malah kita yang menguji Tuhan. Thomas malah ingin menguji Tuhan. So kalau Tuhan ada mah, tampakkan, wujudkan sekarang. Kebalik. Kita juga orang percaya. Hati-hati, jangan sampai kita yang menguji Tuhan. Kadang kan mungkin nggak sadar ya. Kadang kita bilang, Tuhan hari ini, kalau emang Tuhan mengasihi saya, ya tolonglah Tuhan, saya kan mau pinjam duit ke atasan, tolong dilembutkan hatinya, biar bisa cair lah, barang 10 mah. Datang ke ruang atasan, cair 10.000 buat parkir. Kadang kita terlalu suka gitu. Antara kita percaya, beriman sama memuji Tuhan tuh beda tipis. Tuhan, kalau memang Tuhan mengasihi saya, hari ini saya datang ke gereja dan pulang akan bawa jubah. Kadang kita tuh terlalu membatasi gitu. Membatasi Tuhan dengan cara kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita belajar dari Thomas. Bukan untuk menguji Tuhan, tapi untuk membiarkan Tuhan menguji kita. Jangan sebaliknya. Jangan kita yang menguji Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menguji kita.
Di masa-masa sulit ini awalnya saya hanya berpikir ya mungkin corona ini cuma 3-5 bulan lah, nggak lama. Ternyata ya dia betah banget di Indonesia. Dan variannya banyak lagi kan. Banyak banget. Udah kayak Indomie. Yang tadinya cuma Indomie goreng jadi Indomie rendang, Indomie sambal hijau. Nanti lama-lama ada Indomie salak buah misalnya, Indomie jambu kristal. Banyak banget. Dan gak beres-beres. Tapi inilah justru peristiwa ini adalah peristiwa di mana Tuhan menguji keimanan kita. Amin. Yang selanjutnya di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Jadi tadi mereka di rumah itu kemudian entah kemana. Dan Alkitab ceritakan sekarang 8 hari kemudian mereka kembali ke rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara, perhatikan baik, pintu-pintu apa? Terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata apa? Surprise. Enggak dong. Berkata apa itu Alkitabnya bilang? Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, 8 hari kemudian setelah Thomas ragu dan tidak percaya, Thomas dan murid-murid lainnya berkumpul di satu rumah. Dan Alkitab katakan semua pintu terkunci. Tidak ada kesempatan berarti untuk murid Tuhan Yesus salah satu dari mereka keluar dulu misalnya, ganti kostum seperti Yesus. Kita mau bilang sama Thomas, ini loh Yesus, padahal bukan. Gak ada kesempatan. Semuanya terkunci. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Dan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus menampakkan dirinya sekali lagi kepada seluruh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, silakan pelajari dalam kitab Wahyu. Ada dikatakan bahwa satu ayat yang bilang seperti ini, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetok, barang siapa membukakannya, aku akan masuk. Tapi di bagian ini, ketika semua rumah terkunci, Yesus tidak mengetok pintu, Yesus tidak berusaha membuka kunci pintunya, tapi Yesus langsung masuk ke dalam sana. Bagi orang yang baru percaya Yesus, ada sebuah proses, yaitu membuka hati supaya Yesus masuk. Tapi bagi orang seperti Thomas, bagi orang seperti kita yang telah menerima Yesus, yang telah percaya kepada Tuhan, mungkin kita pernah ada di masa-masa keraguan sama seperti Thomas. Ketika kita mengunci pintu hati kita, ketika kita menutup diri kita pada firman Tuhan, ketika kita tidak membiarkan Yesus leluasa bekerja dalam diri kita. Bagi orang-orang seperti itu, ada kalanya Yesus tidak permisi, ada kalanya dia tidak mengetuk pintu hati kita, tapi dia dengan kuasanya bisa langsung masuk dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ini menggambarkan bahwa keadaan Thomas yang penuh dengan ketakutan, keraguan pada saat itu, Tuhan ingin keraguan itu menjadi iman yang kembali tumbuh. Maka dari itu Tuhan langsung masuk dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau saat ini ada di antara kita jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pernah, telah, atau sedang mengunci pintu hatinya, mengeraskan hatinya bagi Tuhan, bisa saja pagi hari ini tanpa permisi Tuhan masuk dalam hidupmu untuk memulihkan hidupmu, untuk menyembuhkan kamu, untuk memulihkan keadaanmu saat ini. Mari kita perhatikan ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang ke-27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, sebelum Thomas berbicara dan meminta, Tuhan, ini beneran Engkau nggak?
Coba aku cucukkan jariku. Coba aku cucukkan tanganku. Sebelum Thomas meminta, Tuhan tahu isi hatinya, Tuhan tahu apa yang dia mau, dan Tuhan terlebih dulu bilang, Thomas, silakan, mau cucukkan tanganmu, silakan, mau cucukkan ke dalam lambungmu. Dan setelah Tuhan berkata seperti itu, apa yang Thomas lakukan? Apakah Thomas mencucukkan jarinya? Apakah Thomas mencucukkan tangannya? Atau Thomas menepuk-nepuk, wih beneran nih Yesus nih? Apakah Thomas melakukan sesuatu? Thomas cuma bilang, ya Tuhanku ya Allah. Sebelum Thomas mengungkapkan isi hati dan keinginannya, Tuhan tahu. Dan disitulah dia baru sadar bahwa benar yang dihadapannya adalah Tuhan. Yang terakhir, ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Saya garis bawahi ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, orang-orang yang diizinkan untuk melihat Yesus sangat sedikit sekali. Ketika Yesus melayani di dunia, memang ada ribuan orang berbondong-bondong melihat dia. Tapi saat Yesus hidup, bukan cuma orang di sana doang, bukan cuma orang di sekitar Yesus doang. Dunia ini luas. Di sudut sana ada orang lain yang bahkan tidak mengenal siapa itu Yesus. Dan saat Yesus mati dan bangkit, orang-orang yang dapat karunia dianugerahi Tuhan untuk melihat benar-benar tubuh Yesus dengan mata jasmaninya, itu gak banyak. Cuma sekelompok kecil aja. Dan jauh lebih banyak orang-orang yang tidak bisa melihat Yesus secara fisik, termasuk kita. Saya percaya kita semua di tempat ini, kalau ada, silakan boleh berdiri, yang pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik di depan mata. Rasa-rasanya sedikit sekali. Jarang sekali Tuhan menyatakan dirinya setelah kenaikannya ke surga. Memang ada kesaksian orang, tapi kita tidak bisa buktikan. Memang ada orang yang berjumpa dengan Tuhan, tapi itu kesaksian pribadinya. Biarlah itu membuat imannya bertumbuh di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak bisa buktikan. Kalau misalnya dibandingin, jauh lebih banyak orang yang tidak bisa melihat Yesus dengan mata kepalanya daripada orang yang bisa melihat Yesus. Makanya itu Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita mati-matian minta Tuhan, nyatakanlah dirimu, aku pengen lihat saat ini. Kecil banget kemungkinannya. Karena bukan apa yang kita mau kan, tapi apa yang Tuhan mau. Makanya bagi kita saat ini, kalau kita udah dipanggil Tuhan, udah boleh percaya, udah boleh menerima Kristus secara pribadi, mari kita jadi orang Kristen yang jauh lebih dewasa. Bukan ingin melihat Tuhan dengan mata kita, tapi bagaimana kita melihat Tuhan dalam hidup kita dengan mata rohani kita. Alkitab bilang kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Cuma Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari Thomas. Mari kita belajar dari Thomas. Mari kita tetap percaya. Dalam keadaan apapun, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah melayani kita, yang telah mati di kayu salib bagi kita, yang telah bangkit pada hari yang ketiga, dan saat ini telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Tidak perlu kita lihat dia dengan mata jasmani, tapi mari kita sama-sama belajar lebih peka, lebih dewasa lagi secara rohani kita, melihat Yesus dengan mata rohani kita. Belajar percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah lihat acara televisi. Kalau zaman dulu waktu saya masih SMP, SMA itu di Trans 8 ya. Itu ada acara TV namanya Uji Nyali. Ada yang pernah lihat?
pembawa acaranya botak, bukan Deddy Corbuzier, tapi apa kok? Hari Panca. Biasanya kan dia pakai jubah itu tuh. Kemudian datang ke satu tempat yang gelap, jubahnya dibuka. Unis, ini adalah tempat yang angker. 80 tahun lalu terjadi pembunuhan. Wah, diceritanya angker-angker. Terus ada satu orang yang bawa lilin. Bapak siap di sini? Ya siap Pak. Bapak yakin? Yakin Pak. Kalau Bapak tidak sanggup, lambaikan tangan ke kamera. Kru kami akan menghampiri Bapak. Pernah lihat ya? Terus kemudian Bapak ini duduk biasanya baca-baca doa. Terus nanti ada suara. Tuhan Yesus tolong. Jarang sih ya Tuhan Yesus tolong ya. Aduh apaan itu? Terus ada suara angin. Oh tolong, jangan ganggu. Karena mungkin semakin crowded, semakin bahaya, akhirnya lambaikan tangan. Tapi kita nonton, kita senang. Wah ini seru. Pernah juga ada acara yang ratingnya cukup tinggi. Dicium, ada orang yang punya masalah 30 orang datang satu meja. Bapak punya masalah apa? Terus dia ceritain masalah pribadinya. Saya akan menggambar sebuah gambar. Dilihatin gambarnya gambar serem. Padahal kita nggak bisa lihat kan. Tapi kita lihat, serem. Matanya merah menyala, giginya panjang, rambutnya panjang. Tapi kita senang. Ada orang yang punya masalah lagi datang. Saya mencium aroma. Tapi kita senang, kita nonton loh. Di YouTube juga ada. Ada kisah tanah-tanah. Ada jurnal Rido. Datang ke satu tempat angker, dilihat di sini. Wah di sini panas. Energinya negatif. Dia jalan lagi. Di sini dingin. Energinya positif. Dia jalan lagi cari yang lain. Tapi penontonnya banyak. Padahal kita gak pernah lihat hantunya. Ada juga di TV acara. Saya lupa nama acaranya apa, tapi yang jelas mbak-mbak gondrong. Terus dia bawa kertas gede. Terus dia ngelukis kayak anak TK. Lukisannya kan jelek kan. Tapi kita percaya. Banyak orang percaya bahwa makhluk itu ada. Yang saya heran kenapa kalau orang kerasukan itu selalu orang Sunda yang kerasukan, kalau enggak orang Jawa. Dan biasanya kerasukannya macan ya kan? Aing mau. Itu kerasukan beneran atau enggak gitu ya. Kalau saya lebih percayanya, andai di acara TV kayak gitu tuh, yang dibawanya orang Timur Pak. Orang-orang Ambon, orang Papua misalnya, orang Kupang. Yang ngomongnya, beta mau diuji nyali. Tunggu dulu. Beta di sini lihat apa? Tiba-tiba dia kerasukan. Nah itu kalau itu saya bisa sedikit percaya lah. Aing mau. Tong itu ke Aing. Nah itu bisa tuh. Tapi kan kalau yang kerasukan biasanya orang Sunda kan, orang Jawa. Gak ada orang Batak kerasukan. Aing mau sih. Gak ada dong. Pasti orang Jawa. Bapak di sini siap ya? Oh iya Mas saya siap. Kelihatan kan orang Jawa kan medok kan. Pulau nengkini mesuwe. Ya pulau titip tempat iki. Selalu orang Jawa, selalu orang Sunda. Kenapa nggak ada yang lain? Saya pernah menangani orang kerasukan, Bapak Ibu. Nah, kerasukan itu ada banyak faktor ya. Faktornya bisa karena sebenarnya bukan kerasukan, tapi ini masalah psikologi. Jadi jiwanya ada harapan yang tidak terpenuhi, akhirnya ada ketakutan, ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan, akhirnya meluap menjadi ekspresi yang seperti orang kesurupan. Biasanya kejadiannya di SMA kalau pas mau UN, di SMP kalau mau UN. Pernah dengar ya? Bersyukur sekali sekarang kuliah online, jadi tidak ada yang kesurupan satu sekolah. Tapi Bapak Ibu lihat loh nanti kalau mau UN di depan Zoom meeting, jagain anak-anaknya. Karena apa? Ini hal yang aneh sih. Saya masih belum nangkep sampai hari ini kenapa ini terjadi. Biasanya kalau mau UN, yang sekolah di negeri pasti ngerasain.
seminggu sebelum UN lah ya biasanya, atau berapa hari sebelum UN, kita dapat undangan buat orang tua. Orang tua kita dipanggil. Dan saya bersyukurnya yang datang itu selalu ibu, bukan bapak. Kalau bapak nanti ditengking ya. Ibu tuh datang ke acara itu. Saya lupa istilahnya apa, tapi yang jelas di acara itu kita dikumpulin. Alasnya koran, biasanya di lapangan, kalau enggak di gor. Kita duduk di sebelah orang tua kita. Tolong hari ini ibu kamu meninggal. Apa yang akan terjadi pada kamu? Pernah ngalamin nggak? Pernah ya? Ibu kamu meninggal. Ibu kamu meninggal. Ibu kamu meninggal pulang weh. Anak durhaka ibunya meninggal malah. Pernah kayak gitu ya? Nah biasanya habis kejadian ibu meninggal, bukan ibu meninggal ya, maksudnya habis kejadian kalau ibumu meninggal, nah itu ada kesurupan massal. Biasanya ada satu, dan nggak tahu kenapa kalau kesurupan massal ini cewek, betul ya? Kalau lihat di berita kebanyakan perempuan kan? Gimana ya teriaknya ya? Ya gitulah kalau perempuan teriak gimana sih? Masa gitu? Gimana sih kalau ya teriaklah gitu ekspresif. Biasanya satu anak kesurupan, temennya kesurupan, ya kan? Temen yang duduk di depan kesurupan, terus ada yang mau nolong, kamu kenapa? Juga kesurupan juga. Dan biasanya satu sekolah kesurupan, benar nggak? Itu mah bukan kesurupan. Saya tegasin sekali lagi, itu bukan kesurupan. Itu hanya emosi luapan dari sesuatu yang terpendam. Biasanya anak-anak ini takut nggak lulus, takut contekan yang dia punya salah misalnya, takut sahabat sejatinya nggak ngasih contekan, banyak ketakutan. Dan biasanya stigma di masyarakat kan kalau nggak lulus UN ya anak bodoh gitu ya. Padahal enggak, kurang beruntung aja mungkin. Tapi ketakutan itu yang bikin kesurupan massal, dan itu bukan kesurupan massal sebenarnya. Makanya mau dipanggil pendeta, mau dipanggil ulama juga nggak sembuh, sembuhnya pakai teh hangat. Karena bukan kesurupan, itu fix itu 100%. Terus ada juga kesurupan beneran. Saya juga pernah mengalami orang kesurupan beneran. Kalau yang kesurupan beneran itu suaranya udah bukan dia lagi. Misalnya kalau saya nih suaranya kan gini, halo, nama saya Joshua. Tapi kalau misalnya saya kesurupan jadi ya kayak gitulah. Teriak-teriak kunti ya saya nggak pernah sih ya. Jadi suaranya bukan dia lagi. Ada juga suaranya yang berat. Komik mana komik? Tapi suaranya bukan dia lagi. Terus juga matanya ngebalik Pak. Ini yang paling serem loh. Matanya jadi putih. Padahal dia bukan undertaker, tapi matanya putih. Pernah saya sama teman-teman pelayanan saya kan, ayo doain nih ada yang kerasukan. Kan saya pendeta kan, jadi nggak boleh takut dong. Saya lihat dari jauh, udah seperti ini. Masa saya mau bilang, ayo kamu dulu yo, level 1, level 2, level 3, raja terakhir belakangan. Kan enggak. Harus saya di depan dong, mimpin kan, tanpa rasa takut gitu kan. Oh iya tenang. Tapi kalau yang gitu mah beneran kerasukan. Jadi kalau didoain yang bisa sembuh. Tapi beda, kekuatannya juga beda, itu bukan dia. Kalau dilihat dari badannya mah sama saya, aduh panco malah. Pakai tangan kiri. Tapi waktu lagi kerasukan, gede banget tenaganya. Kayak Aderai. Padahal saya belum pernah ketemu Aderai kayak gimana. Tapi gede gitu tenaganya. Luar biasa. Tapi itu beneran kerasukan. Nah yang saya mau bilang di sini, kadang kita juga seneng gitu lihat acara-acara yang sebenarnya kita nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi kita percaya aja. Harusnya dengan Tuhan kita lebih dari itu. Harusnya kita belajar melihat Tuhan Yesus bukan hanya dengan mata kepala kita, tapi dengan mata rohani kita. Percaya deh sama saya, hanya sekian persen orang yang bisa Tuhan tunjukkan langsung melihat fisik Tuhan. Kalau misalnya nih Tuhan izinkan kita bisa bertemu muka dengan muka sama Tuhan, udah mati itu kita. Karena kita
Alkitab bilang gitu toh. Makanya hati-hati kalau Bapak Ibu bilang bertemu muka dengan muka pas lihat udah di surga bersama dengan Tuhan. Hati-hati ya. Karena orang yang bisa bertemu muka sama Tuhan, berarti orang itu udah dipanggil Tuhan. Alkitab aja bilang ketika Tuhan menampakkan dirinya, tidak ada yang sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Jangankan kita, Paulus aja lihat sinar Tuhan buta. Kok kita pengen lihat Tuhan? Ya nggak bisa. Thomas beruntung pada saat itu Tuhan datang dengan tubuh manusia. Bayangin kalau Tuhan dengan tubuh ilahi kemuliaannya. Murid Yesus binasa semua itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu bisa kita lihat dengan mata rohani kita, dengan iman kita. Belajar terus percaya meskipun kita tidak melihat. Karena firman Tuhan bilang, Yesus sendiri yang katakan, berbahagialah engkau meskipun kau tidak melihat, namun kau percaya. Kita mau percaya terus sama Tuhan, amin. Percaya dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita, amin. Percaya hidup kekal Tuhan sediakan bagi kita, amin. Percaya bahkan di saat sulit saat ini adalah saat dimana Tuhan menguji iman kita lebih murni lagi di hadapan Tuhan. Saat ini meskipun kesusahan, kesulitan melanda kita, bukan berarti Tuhan tidur, bukan berarti Tuhan tidak ada, tapi Tuhan ingin menguji kita. Tuhan ingin melihat seberapa sungguh-sungguh kita terus mengasihi Tuhan, bahkan di masa-masa yang sangat sulit bagi kita. Percayalah, meskipun kita tidak bisa melihat dia dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan selalu beserta kita. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan akan limpah-limpahkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita perkatakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Salah satu bukti nyata kebaikan Tuhan adalah sebuah alat musik yang Tuhan berikan bagi kita. Tim musik tidak pernah berharap punya ini, meskipun saya pernah usul, tapi katanya user experience-nya berbeda. Jadi kita tidak benar-benar ngumpulin uang nabung buat itu. Dan saat kita tidak terlalu memikirkan apa yang kita inginkan, kita hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap minggu melayani, setiap Sabtu latihan, hanya setia saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gerakkan salah seorang anak Tuhan untuk memberkati kita, tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita mohon-mohon. Tuhan siapin bagi gereja kita. Kalau bagi gereja aja bisa, apalagi bagi umatnya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan berikan yang terbaik. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat, saat ini kita tidak bisa tahu rencana Tuhan, tapi percayalah, rencana Tuhan hanya yang terindah bagi kita. Kalau belum Tuhan berikan bagi kita, berarti bukan yang terindah bagi kita. Kalau saat ini belum Tuhan berikan, berarti bukan dan belum saatnya yang terindah bagi kita. Tapi di satu titik nanti, yang terindah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Sama seperti Thomas, ketika dia ingin membuktikan keberadaan Yesus, bukan dia yang meminta dengan keinginannya, tapi Yesus dengan sukarela menyatakan dirinya bagi Thomas. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Saya undang untuk berdiri. Mari kita sadari keberadaan kita saat ini semua karena kebaikannya. Alam di sekitar kita, bumi yang kita tempati, keberlangsungan hidup makhluk hidup, semua karena ada pribadi besar yang pegang kendali atas semuanya. Maka hidup kita percaya, walaupun saat ini kita tidak bisa melihat tubuh Tuhan, kita tidak bisa menggenggam langsung tangan Tuhan, tapi hati kita, mata rohani kita, iman kita harus tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, dan Yesus yang sebentar lagi kita akan peringati kenaikannya ke surga. Dialah Allah yang senantiasa setia, memimpin kita, membawa kita bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan Yesus ada dan tidak pernah meninggalkan kita.
semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
percaya Kau menuntun setiap langkah. Tuhan, firman-Mu kami terima menjadi rema dalam hati kami. Kami gak takut, ada Engkau yang menolong kami, Tuhan. Menghadapi kondisi pandemi ini, Tuhan, kami tak percaya diri kami. Kesulitan mungkin menimpa kami, tapi Yesus, Kau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa menopang kami, berjanji selalu menyertai sampai pada akhir zaman. Menyembuhkan hati yang sakit dalam. Kau memulihkan setiap kami yang tidak berdaya. Kau membangkitkan kami dengan iman yang sungguh di hadapan-Mu. Percaya, percaya yang milik tanda di mana Engkau mengandalkan kuasa-Mu atas hidup kami, Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau menolong mereka dengan kasih. Engkau menolong mereka dengan segala